Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Asrina, NPM 1940602053. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan sintaksis. Apa itu sintaksis? Mari kita saksikan berikut penjelasannya. Dalam ilmu bahasa, kata dikelompokkan berdasarkan bentuk serta perilakunya. Kata yang mempunyai bentuk serta perilaku yang sama atau mirip dimasukkan ke dalam satu kelompok. Sedangkan kata lain yang bentuk dan perilakunya sama atau mirip dengan sesamanya tetapi berbeda dengan kelompok pertama, maka dimasukkan dalam kelompok lain. Dengan kata lain, kata dapat dibedakan berdasarkan kategori sintaksisnya. Kategori sintaksis sering disebut dengan kategori atau kelas kata. Dalam bahasa Indonesia, kita memiliki 4 kategori sintaksis utama. Yang pertama, verba atau biasa disebut dengan kata kerja. Yang kedua, ada nomina atau kata benda. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Yang keempat, adverbia atau kata keterangan. Selain itu, ada kelompok lain yang dinamakan kata tugas yang terdiri atas beberapa subkelompok kecil. Misalnya, proposisi atau kata depan, konjungtor atau kata sambung. Yang ketiga, partikel. Selanjutnya, nomina, verba, dan adjektiva sering dikembangkan dengan tambahan pembatas tertentu. Nomina, misalnya, dapat dikembangkan dengan nomina lain, dengan adjektiva atau kategori lain. Misalnya, kata gedung ditambah kata sekolah menjadi gedung sekolah. Selanjutnya, pada tataran sintaksis, nomina dan perkembangannya disebut dengan frasa nomina. Hal yang sama berlaku pada verba yang menjadi frasa verba, dan pada adjektiva menjadi frasa adjektival. Proposisi yang diikuti kata atau frasa lain menghasilkan frasa proporsional. Selanjutnya, kita beralih ke fungsi sintaksis. Tiap kata atau frasa dalam suatu kalimat tentunya mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi utama sintaksis dalam bahasa adalah sebagai predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Selain itu, ada fungsi lain seperti atributif yang menerangkan, koordinatif yang menggabungkan secara setara, subordinatif yang menggabungkan secara bertingkat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berwujud frasa verbal, adjektival, nominal, numeral, dan proporsional. Salah satu contoh predikat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ibu sedang makan di dapur. Yang kedua, gempa minggu lalu keras sekali. Yang ketiga, dia dari Medan. Selain predikat, kalimat umumnya mempunyai pula subjek dalam bahasa Indonesia. Subjek biasanya terletak di muka predikat. Subjek
dapat berupa nomina, tetapi dalam keadaan tertentu, kategori kata lain juga dapat menduduki fungsi subjek. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi sintaksis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.